Di dalam kehidupan yang kita jalani ini, pasti kita pernah dipertemukan oleh beberapa pilihan. Terkadang pilihan itu membuat kita bimbang dan sulit untuk menentukan pilihan tersebut. Kita tidak pernah tahu mana di antara pilihan itu yang paling baik untuk diri kita. Namun jika di antara pilihan tersebut tidak kita banding-bandingkan dan kita bisa realistis dalam menjalaninya, mungkin semuanya akan bisa kita atur dan jalani secara bersamaan. Begitu juga dengan apa yang Nika Ardila alami ini. Ia dituntut untuk memilih antara karir atau sekolahnya. Tetapi baginya itu tidak jadi beban dan masalah, karena kedua pilihan tersebut bisa ia jalani secara realistis. Inilah wawancara eksklusif media bersama Nika Ardila yang dilakukan pada tahun 92 silam. Kisah ini terangkum dalam majalah Ananda edisi 3-9 Januari 1992. Dengan tagline "Saya Tidak Ingin Bodoh". Seperti apa wawancaranya? Berikut ulasan selengkapnya. Jauh sebelum namanya melambung seperti sekarang ini, Dara manis yang berwajah sendu ini telah berkiprah sebagai penyanyi yang manggung di mana-mana. Karenanya tidak mengherankan jika Nika menguasai dengan baik stage act atau aksi panggung. Gerakan dan ekspresi wajahnya nyaris tanpa cacat di setiap ia membawakan sebuah lagu. Tapi perjalanan untuk meraih sukses dan popularitas yang ditempuhnya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Ia boleh dikatakan telah banyak makan asam dan pahitnya kehidupan sebagai penyanyi. Sungguh pun ia masih sangat belia saat itu. Ia lahir 27 Desember 1975 di Bandung. Sebagaimana penyanyi kelahiran Bandung pada umumnya, Nika Ardila pun sudah mulai meniti karirnya di dunia tarik suara sejak masih anak-anak. Ia sukses dan berkembang berkat dukungan dari kedua orang tuanya yang tidak hanya sekedar mendukung, namun kedua orang tuanya juga sering mengingatkan mengenai pelajarannya di sekolah. Kini pelajar kelas 1 SMA BPI Bandung ini telah hadir sebagai salah satu penyanyi kebanggaan negeri ini. Dan sesi wawancara bersama Nika Ardila pun dimulai. Apakah bisa kamu ceritakan tentang lika-liku perjalanan karirmu, Nika? Wah, dari mana dulu ya yang harus saya mulai? Soalnya kalau saya disuruh cerita tentang perjalanan karir saya, mungkin bisa panjang sekali. Terserah kamu saja deh bagaimana baiknya. Baiklah, sejak usia anak-anak saya sudah mulai suka menyanyi. Iseng-iseng ikut lomba, kalah dan menang mah itu sudah biasa. Tapi yang membuat saya semangat adalah kedua orang tua saya sangat mendukung. Mereka tidak pernah melarang asal saya tidak mengabaikan pelajaran di sekolah. Jadi ketika usia saya bertambah dan kegiatan pentas di panggung-panggung sering saya lakukan, saya tetap tidak melupakan tanggung jawab saya sebagai pelajar. Setelah sekarang Nika tambah sibuk dan talk, bagaimana tentang pelajaran kamu di sekolah? Secara jujur harus saya katakan bahwa pelajaran saya di sekolah agak keteter sih. Saya tidak munafik, itu resiko. Salah satu memang harus jadi korbannya. Tapi meskipun begitu, saya selalu berusaha untuk mengejar ketertinggalan saya di bidang pelajaran. Keinginan saya sebagai pelajar tidak muluk-muluk kok. Saya selalu berusaha agar tidak menjadi orang bodoh, sebab saya sadar bahwa saya tidak mungkin mengerjakan karir dan sekolah dengan harapan hasilnya sama baiknya. Saya realistis saja. Sungguh pun Nika termasuk artis beken, tidak hanya di Bandung atau se-Jawa Barat saja, tetapi sampai tingkat nasional. Namun kehidupan sehari-harinya tetap biasa-biasa saja. Ke sekolah lebih sering naik angkutan kota, padahal dari hasil jerih payahnya sebagai artis,
ia telah memiliki sebuah sedan. Apakah Nike tidak kikuk atau risih ketika berada di dalam angkutan umum bersama orang-orang banyak? Nike merasa biasa-biasa saja kok. Bagaimana kalau di sekolah? Apakah teman-teman Nike banyak yang mengistimewakan kamu? Atau bahkan banyak juga yang numpang beken dengan sering mengajak kamu jalan-jalan mungkin? Tidak, semuanya berjalan wajar-wajar saja. Soalnya kalau di sekolah saya pun berlaku sebagai anak sekolahan. Penyanyi pop yang juga suka membawakan lagu-lagu beriramakan slow rock ini pertama kali main film yang berjudul Kasmaran yang disutradarai oleh Slamet Rahardjo. Setelah itu ia ikut membintangi berbagai film seperti Gadis Foto Model, Kabayan Sabakota, Riki Nakalnya Anak Muda, Lupus 4, Cinta Anak Muda, Olga dan Sepatu Roda, dan yang terakhir Kabayan dan Anak Jin. Kalau ia tidak ada rekaman atau syuting film, waktunya dihabiskan di rumah bercengkrama dengan orang tua dan kakak-kakaknya. Kadangkala ia nonton film. Lalu jenis film apa yang kamu sukai, Nike? Semua film saya suka, asal bagus. Siapa bintang film dan penyanyi luar negeri yang kamu kagumi? Kalau bintang film saya suka Mel Gibson dan Jodie Foster. Kalau penyanyi saya suka Mariah Carey. Selain menyanyi dan main film, Nike juga sering dipotret untuk kalender. Kalau waktu pemotretannya agak lama, ia izin tidak sekolah. Tapi untuk mengimbangi agar tidak ketinggalan di bidang pelajaran, Nike ikut les. Dengar-dengar baru-baru ini Nike habis jalan-jalan ke Amerika ya? Iya, itu hadiah dari BASF. Lagu-lagu yang Nike kumandangkan memang laku di pasaran, jadi wajar kalau BASF memberinya sebuah hadiah. Untuk mengetahui laku tidaknya sebuah lagu itu bagaimana sih Nike? Maksudnya sebelum lagu itu direkam begitu? Iya. Wah, repot juga ya, soalnya untung-untungan sih. Kebetulan saja lagu-lagu yang saya bawakan itu kebanyakan ciptaan dari Dedi Dores dan Yongki Suwarno yang mengena dan pas. Jadi ya wajar kalau meledak di pasaran. Tapi yang jelas saya sebagai penyanyi saya harus bisa menghayati setiap lagu yang akan saya bawakan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa mengekspresikan sebuah lagu. Tapi memang kalau pembawaannya kita pas, tidak sampai diulang 2-3 kali sih. Saya juga harus bisa kuasai apa maunya si pencipta dari lagu yang diciptakannya itu. Wah, kalau begitu cukup banyak menguras energi dong ya. Ya begitulah, tapi karena saya sudah biasa, jadi ya tidak jadi masalah deh. Di akhir perbincangan, Nike berpesan kepada segenap pembaca, khususnya anak-anak dan remaja, agar bersungguh-sungguh setiap kali mempelajari sesuatu. Jangan setengah-setengah, juga jangan lupa berusaha dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nike juga mengutarakan permohonan maafnya kepada para penggemar yang suratnya belum sempat terbalas. Makanya kalau kirim surat itu sertakan juga perang pembalasannya dong. Jadi lebih diperhatikan sama Nike. Hehehe. Itulah sedikit wawancara eksklusif majalah Ananda bersama Nike Ardila yang dilakukan pada tahun 1992 silam. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.